Sekte Clyriade sama misteriusnya dengan Sekte Tang. Sejak dimulainya turnamen Master Jiwa Kontinental Elit Muda, perkembangan mereka melalui fase eliminasi dan pertandingan pertama round robin dapat dianggap berjalan mulus. Hampir tidak ada anggota tim mereka yang terluka, dan pemimpin tim mereka mengenakan topi bambu kerucut dengan kerudung yang menutupi wajah mereka. Pemimpin tim belum bertempur, dan baru saja memerintah dan mengarahkan pertempuran dari ruang tunggu mereka. The Clyriade Sekte hanya menempatkan 6 orang di atas panggung, bahkan selama pertempuran kelompok. Jika bukan karena fakta bahwa gaya bertarung mereka sangat berbeda dari tuan jiwa normal, Huo Yuhao akan curiga bahwa mereka adalah bagian dari sekte tubuh, yang telah menanamkan diri mereka dalam turnamen. The Clyriade Sekte terdiri dari insinyur jiwa, dan tentu saja semua dari Kekaisaran Sun Moon. Mereka bermarkas di dalam Radiant City, dan merupakan kelompok yang sangat terkemuka. Para murid Clyriade Sekte berbagi jalan yang sama, sebagai insinyur jiwa pertempuran jarak dekat. Mereka menggunakan alat jiwa pertempuran jarak dekat untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, dan bahkan beberapa anggota tim perwakilan Kekaisaran Sun Moon tidak bisa mengejar orang-orang ini dalam hal teknik pertempuran jarak dekat. Namun, Clyriade Sekte tidak bisa dibandingkan dengan tim Kekaisaran Sun Moon berkaitan dengan alat jiwa, karena tim Kekaisaran Sun Moon memiliki aula kebajikan termasyhur di belakang mereka. Sekte Tang versus Sekte Clyriade. Ini akan menjadi pertandingan epik lain untuk ditonton. Kaki penonton di bawah kompetisi penuh dengan orang-orang di pagi hari karena kinerja dominan Tang Sek di chapter sebelumnya. Para penonton sudah mendiskusikan pertandingan di antara mereka sendiri. Sekte Tang adalah kuda turnamen paling gelap pada saat itu, jadi mereka secara alami menjadi titik pembicaraan utama. Mereka memasuki ruang tamu, dan pergola menghalangi gerimis cahaya yang turun dari langit. Longe dilengkapi dengan beberapa alat jiwa yang bertindak sebagai pemanas, dan udara hangat menghembus ke arah mereka begitu mereka berjalan. Suasananya cukup hangat dan cukup nyaman. Namun, kehangatan itu tidak berlangsung lama, dan anggota tim Tang Sekte mulai merasakan gelombang kedinginan yang datang dari satu sisi. Tim Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, dengan Xiao Hongchen di pucuk pimpinan, menatap mereka. Mata mereka seperti bilah es, seolah-olah mereka ingin memotong tim Tang Sekte terbuka. Su Sanxi menggeser mulutnya dengan jijik, dan dia mengulurkan dengan kedua tangan dan mengarahkan jari tengahnya. Mata Xiao Hongchen terpejam, dan tangan kanannya membuat gerakan mengiris lehernya. Pecundang, gerutu Su Sanxi menghina. Dia tidak melihat mereka lagi dan duduk bersama anggota tim lainnya. Tanda hubung. Pertandingan Tang Sek adalah yang pertama dalam sehari, karena mereka memenangkan yang terakhir. Tim Sun Moon Empire didorong ke segmen kedua. Tim Akademi Shrek juga telah tiba. Wang Qiwer masih memimpin kelompok itu, tetapi kakak perempuan tertua mereka, Zhang Lexuan, tidak terlihat. Tidak ada yang tahu di mana dia menghilang. Donger akan mengambil pertarungan pertama, kata Huo Yuhao dengan senyum tipis di wajahnya. Semua orang memandangnya dengan heran. Huo Yuhao tersenyum lagi dan berkata, setelah itu, Xiao Xiao akan mengambil pertarungan berikutnya. Kami akan bertarung dengan jenderal wanita kami hari ini, dan semua orang akan mengambil 2 pertarungan jika Anda bisa mengalahkan lawan pertama Anda. Kami akan meminta untuk memasuki pertempuran kelompok secara langsung setelahnya. Kami belum cukup bertarung dalam pertarungan kelompok sejak awal turnamen, dan lawan kami hanya akan semakin kuat. Kami akan mengambil kesempatan ini untuk berlatih. Petik 2. Semua orang tidak bisa menahan tawa dan tersenyum ketika mereka mendengarkan kata-kata Huo Yuhao. Jelas bahwa Huo Yuhao sama sekali tidak memikirkan Sekte Clyriade, dan dia memperlakukan mereka sebagai latihan target. Keyakinan dirinya berasal dari kemampuannya. Meskipun Bei Bei tidak bersama mereka, mereka masih berhasil memaksa tim Kekaisaran Sun Moon untuk mengakui kekalahan di chapter sebelumnya. Hasil itu meningkatkan kepercayaan diri semua orang. Semua orang datang dari Akademi Shrek, dan masing-masing dari mereka adalah di antara guru jiwa terbaik dari jajaran mereka masing-masing. Adalah hak mereka untuk memiliki kepercayaan diri seperti itu. Anggota tim Clyriade Sek tiba di ruang tamu tentang waktu itu.
Seorang pria yang mengenakan jubah panjang dan topi bambu berbentuk kerucut di kepalanya mengambil poin. Atau lebih tepatnya, sulit untuk mengatakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Pakaiannya lebar dan besar, dan cukup besar untuk menutupi tubuhnya. Orang ini terlihat sangat misterius. Sekitar selusin orang mengikuti di belakangnya. Anggota tim utama diposisikan ke arah depan, sementara anggota tim cadangan tertinggal di belakang. Seragam tim Cleariade Sekte berwarna kuning pucat. Itu sangat menarik. Orang yang berjalan di depan perusahaan Cleariade Sekte berhenti sejenak dan berbalik ke arah Huo Yuhao. Mungkin dia bisa merasakan Tang Sekte mengawasi mereka. Aura menakutkan dan dingin beriak ke arah Huo Yuhao tanpa peringatan. Tekanan yang menakutkan dipenuhi dengan aura setajam silet, dan bahkan udara seakan-akan robek dan berderak samar, seolah-olah itu dihancurkan. Seorang tokoh jangkung berdiri di depan Huo Yuhao tanpa menunggu dia bereaksi. Orang ini hanya berdiri di sana, tetapi ada perasaan bahwa dia akan membelah langit dan bumi menjadi dua. Mata orang ini fokus dan segera menghilangkan aura tajam yang berasal dari pemimpin tim Cleariade Sekte. Niat pedang melonjak di udara, dan seluruh ruang tamu segera dituduh permusuhan dan niat membunuh. Tidak ada pertanyaan bahwa SWAT maniak, Ji Juechen, adalah orang yang berdiri di depan Huo Yuhao. Mereka sudah lama di sini, tapi baik Jing Ziyan dan dia belum menemukan orang lain selain Nan Qiuqiu untuk bertanding. Mereka adalah bagian dari Sekte Tang, jadi mereka harus mencoba yang terbaik untuk menghindari masalah bagi mereka. Tetapi seseorang mencoba memprovokasi mereka di bawah panggung kompetisi. Ji Juechen tidak bisa menahan diri lagi, dan niat pedang yang telah lama tertekan meletus seperti geyser. Sebuah pemandangan aneh muncul di dalam ruang tamu, hampir semua penguasa jiwa di dalam ruang tamu melepaskan jiwa bela diri mereka untuk melawan balik niat pedang Ji Juechen. Niat pedang terus melonjak tanpa henti di sekitar ruangan, dan semua orang merasa seolah-olah mereka akan diserang oleh maniak pedang ini di saat berikutnya. Kakak Ji, Huo Yuhao dengan lembut mengingatkannya dengan putus asa. Ji Juechen, teriakan memekakkan telinga terdengar. Apakah suara ini bukan milik Xiao Hongchen? Ji Juechen, Jing Ziyan dan yang lainnya telah mengikuti Sekte Tang sebelumnya, tetapi Xiao Hongchen dan saudara perempuannya terlalu fokus pada Huo Yuhao dan yang lainnya selama ini. Selain itu, mereka tidak terbiasa dengan Ji Juechen dan Jing Ziyan. Xiao Hongchen akhirnya mengenalinya setelah Ji Juechen melepaskan tanda tangannya yang mengintimidasi niat pedang. Ji Juechen, Anda telah meninggalkan kami dan bergabung dengan Sekte Tang. Xiao Hongchun melolong ketika dia mengertakkan gigi. Ji Juechen mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jing Ziyan tidak tahan lagi, dan balas, kamu menyebut itu sepi. Tidak bisakah kau membuatnya terdengar sangat mengerikan? Kami bergabung dengan Sekte setelah kami meninggalkan akademi. Apakah Anda mengatakan bahwa kami dijual ke Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul? Petik 2. Kamu. Apa yang terjadi? Tarik jiwa bela diri Anda. Apakah Anda ingin saya mendiskualifikasi banyak dari Anda? Sebuah suara cerah memecahkan ketegangan, dan orang yang sama yang bertindak sebagai hakim untuk pertandingan antara tim Kekaisaran Sun Moon dan Tang Sekte hari itu muncul, insinyur jiwa kelas 9, Dou Luo yang tidak bisa dipecahkan. Aura yang kuat mengalir dari tubuhnya dan dengan paksa menekan semua ketegangan dan gangguan di ruang tamu. Para guru biasanya tidak memasuki ruang tunggu turnamen. Karena itu, semua orang di sini adalah kontestan. Semua orang menjadi jauh lebih tenang begitu titlet Dou Luo yang tangguh muncul. Semua orang menarik jiwa bela diri mereka. Ji Juechen hanya melirik Xiao Hongchen dengan dingin sebelum dia duduk bersama Jing Ziyan. Wajah Xiao Hongchen sangat gelap dan suram. Matanya terpejam, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Wajah hitamnya sudah cukup untuk menggambarkan kemarahan dan kemarahan ekstrim yang dia rasakan saat ini. Pemimpin tim Cleariade Sekte juga duduk, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Dia tampak sangat tenang dan tenang. Zheng Zan mensurvei longe tamu secara resmi sebelum pergi. Dia menginjak panggung kompetisi secara langsung, dia adalah hakim hari ini lagi. Huo Yuhao sedikit mengerutkan kening. Apakah ini gelar Dou Luo, insinyur jiwa kelas 9 ini,
yang menargetkan Tang Sek. Itu dia lagi. Tapi dia sepertinya cukup adil. Tanda hubung. Waktu sudah habis, dan suara Zheng Zan yang cerah dan tajam mengalir ke setiap sudut arena. Pertandingan kedua dari round robin, Sekte Tang versus Sekte Cleariade. Para kontestan, silakan memasuki area tunggu Anda dan bersiap untuk pertempuran. Kontestan pertama chapter penyisihan tunggal dapat melangkah ke panggung secara langsung. Petik 2. Semua orang dari Sekte Tang berdiri satu demi satu. Wang Donger mendorong Huo Yuhao, dan semua orang berjalan menuju area tunggu mereka. 7 orang dari Sekte Cleariade berdiri. 6 orang mengepung pemimpin tim misterius mereka saat mereka berjalan menuju ruang tunggu mereka di sisi lain. Suasana segera menjadi tegang dan antagonis begitu mereka meninggalkan ruang tamu. Wang Donger membuka payungnya dan melindungi dirinya sendiri dan Huo Yuhao melawan gerimis ringan. Huo Yuhao menoleh dan melirik ke arah Sekte Cleariade. Pemimpin tim Cleariade Sekte tampaknya mengawasinya juga, tetapi tatapan mereka tidak bisa bertemu secara langsung karena kerudung tergantung dari topi bambu kerucutnya. Namun, Huo Yuhao merasakan sesuatu di hatinya. Kedua belah pihak dengan cepat memasuki ruang tunggu masing-masing. Tidak ada gapura untuk melindungi mereka dari hujan di ruang tunggu, jadi semua orang hanya bisa menggunakan payung mereka. Wang Donger memberikan payung pada Nana sebelum mengetuk tanah dengan kakinya dan dengan lembut melayang ke panggung kompetisi. Penonton di kejauhan meledak menjadi hiruk-pikuk ketika dia melompat ke atas panggung. Semua orang meneriakkan hal yang berbeda, tetapi mereka semua mengejeknya. Jelas bahwa kontestan kuat dari Sekte Tang ini, yang telah mengalahkan 2 anggota tim Kekaisaran Sun Moon, sama sekali tidak diterima. Meskipun Wang Dong masih setampan dulu ketika berpakaian seperti seorang pria, ini masih belum cukup untuk mengimbangi penghinaan yang dirasakan penonton di hati mereka. Kontestan pertama dari Sekte Cleariade adalah seorang pemuda yang tampak pendek dan garang. Dia tidak gemuk atau kurus, tetapi tingginya hanya sekitar 1 meter dan 60 sentimeter. Gerakannya sangat lincah, tapi dia tampak sedikit tidak senonoh. Kedua kontestan dengan cepat berdiri di tengah panggung kompetisi, yang telah diperbaiki sebelumnya, dan saling berhadapan. Zheng Zan melirik keduanya. Dia tidak seperti hakim lain, dan rasanya seolah dia mencoba mengingat kontestan turnamen. Dia menurunkan suaranya dan berkata, "Laporkan namamu." Wang Dong dari Sekte Tang. Kamu Chen dari Sekte Cleariade. Zheng Zan mengangguk dan berkata, "Aku yakin kalian jelas tentang aturan turnamen, jadi aku tidak akan mengulanginya lagi. Tapi ingat, ini hanya kompetisi, dan ini bukan pertarungan sampai mati. Anda berdua telah dibesarkan oleh orang tua Anda, dan Anda hanya bisa hidup sekali. Siapapun yang keluar untuk membunuh lawannya tidak dapat menyalahkan saya karena mendiskualifikasi Anda dari turnamen. Apakah kamu mengerti?" Dimengerti. Wang Donger dan Yu Chen langsung mengakui. Wang Donger telah mengamati lawannya sejak dia menginjak panggung. Dia jelas bisa merasakan permusuhan di mata lawannya, dan tidak ada pertanyaan bahwa permusuhan ini berasal dari hasil putaran sebelumnya. The Cleariade Sekte datang dari Radiant City setelah semua, dan harus ramah terhadap tim Kekaisaran Sun Moon. Tapi lalu bagaimana? Wang Donger mengangkat dagunya sedikit. Dia lebih tinggi dari Yu Chen, dan sepertinya dia memandang rendah padanya. Yu Chen menatapnya dengan dingin. Dia segera berbalik dan berjalan ke sisi lain panggung. Wang Donger berbalik dan melanjutkan ke sisinya sendiri. Mereka melebarkan langkah mereka dan tiba di sudut masing-masing sementara mereka bersiap untuk pertempuran. Zheng Zan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara. Begitu dia bisa melihat bahwa kedua pihak sudah siap dan sudah di tempatnya, dia mengayunkan lengannya ke bawah dengan keras dan berteriak, "Mulailah." Keduanya mulai bergerak begitu lengannya turun. Wang Donger mengetuk tanah dengan kakinya, dan dia tampak seringan saat dia maju ke depan. Sayap Dewi Radiant Butterfly-nya membentang di belakang punggungnya, sementara cincin jiwanya berkilau menyilaukan pada saat yang sama. Cahaya keemasan pucat segera menutupi seluruh tubuhnya. Wang Donger jauh lebih berhati-hati hari ini setelah pelajaran menyakitkan yang dia pelajari dari chapter sebelumnya. Dia tidak akan pernah memberikan lawannya kesempatan untuk menyergapnya, apapun yang terjadi.
Yu Chen mengangkat kedua tangannya dari samping, dan dua sinar cahaya melintas sebelum senjata spike muncul di masing-masing tangannya. Dua cincin jiwa kuning dan tiga ungu bangkit dari tubuhnya pada saat bersamaan. Cleariade Sekte terdiri dari insinyur jiwa, jadi Wang Donger tidak akan meremehkan lawannya karena kombinasi cincin jiwanya yang tidak optimal. Tubuh dan jiwa Anda Chen tiba-tiba tampak agak virtual. Dia meninggalkan jejak bayangan di belakangnya saat dia melesat ke depan, dan dia menempuh beberapa puluh meter dengan satu langkah. Kecepatan yang luar biasa. Anehnya, dia bukan seorang insinyur jiwa yang berfokus pada peningkatan kekuatan jiwa, dia adalah seorang guru jiwa yang gesit. Wang Donger memiliki pengalaman pertempuran yang cukup. Dia terkejut, tapi itu tidak memperlambat reaksinya sama sekali. Dia mengetuk kaki kirinya di tanah, dan dia berputar-putar seolah-olah dia akan menari. Sayapnya berubah menjadi dua bilah besar dan diiris ke arah paku di tangan lawannya, yang jelas merupakan senjata jiwa. Ding, ding. Dua suara yang terang dan renyah bisa terdengar. Dua lingkaran kuning berdesir di udara, dan Wang Donger mempercepat di saat berikutnya ketika langkah kakinya menjadi sangat kompleks dan mistis saat dia menghindari serangan Yu Chen. Orang-orang dengan penglihatan yang lebih baik menyadari bahwa sayap Wang Donger memiliki dua lubang kecil di dalamnya. Dia bergerak cepat dan mencoba yang terbaik untuk menutupi fakta ini, tetapi jelas bahwa dia adalah orang yang kurang beruntung dalam tabrakan ini. Kemampuan ofensif yang kuat. Paku-paku ini harus menjadi gudang senjata jiwa. Ini adalah tanda dari seorang insinyur jiwa tipe agility sejati. Zheng Zan mengangguk ringan saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Dia cukup kagum terhadap kontestan ini dari Sekte Cleariade, yang sedang mengembangkan jalan yang sangat fokus dan tunggal. Tuan jiwa yang ingin menjadi sesuatu harus menunjukkan kekuatan terbesar mereka secara keseluruhan. Ini adalah satu-satunya cara untuk menonjol dari yang lain, satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat. Wang Donger juga sedikit heran. Sayapnya kuat, dan selain reaksi cepatnya, memungkinkannya untuk mendorong paku itu tepat pada waktunya. Kalau tidak, duri lawannya mungkin akan menusuk langsung ke tubuhnya. Wang Donger telah dikalahkan dalam pertempuran sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya jiwanya hancur. Jiwa bela diri adalah bagian dari tubuh tuan jiwa, dan tidak masalah apakah penguasa jiwa memiliki jiwa binatang atau jiwa alat. Cedera pada jiwa bela diri tuan jiwa pasti akan mempengaruhi tubuh tuan jiwa itu sendiri. Pada saat ini, kekuatan jiwa di dalam tubuh Wang Donger menjadi sedikit berantakan dan tidak teratur. Wang Donger penuh kekaguman di dalam. Persis seperti yang dikatakan Huo Yuhao, setiap tim yang bisa maju ke chapter round tidak mudah. Tetapi ini adalah satu-satunya pikiran yang mengalir dalam benaknya. Yu Chen terlalu cepat, cincin jiwanya yang ketiga menyala ketika Wang Donger menghindari serangannya, dan tubuhnya tampak terpecah pada saat berikutnya ketika bayangan-bayangan yang muncul dari kecepatannya yang luar biasa tiba-tiba menjadi material. Sosoknya terpecah menjadi 7 klon identik yang mengelilingi Wang Donger pada saat yang sama. Segalanya terjadi terlalu cepat, dan Wang Donger tidak punya kesempatan untuk menghindar bahkan jika dia mau. Dia dikelilingi dan terjebak begitu saja. Tapi Wang Donger adalah kaisar jiwa, dan dia adalah kaisar jiwa dari Akademi Shrek. Dia tidak akan berada di antara elit generasi berikutnya Akademi jika dia bingung dengan kecepatan lawannya. Cincin jiwa keempat Wang Donger berkilau ketika lawannya dan bayangannya mulai mengelilinginya. Lingkaran kuning yang indah muncul di tanah dengan tubuhnya di tengah. Wang Donger tidak bergerak sama sekali saat lawannya dan bayangannya mendekat padanya, dan dia hanya menutup matanya, seolah dia menggunakan telinganya untuk mendengarkan dengan seksama sesuatu. Dia meletakkan kedua tangannya di depan dadanya pada saat yang bersamaan, dan bola cahaya mulai mengembun. 7 gambar melengkung ke dalam sebelum memantul seperti baut kilat. Anda reaksi Chen cepat, memang. Tepat ketika 7 gambarnya melesat keluar, pilar cahaya raksasa yang tingginya lebih dari 2 meter naik ke langit dengan Wang Donger di tengahnya, heksagram arai. Keterampilan jiwa ini memiliki kemampuan ofensif dan mengendalikan yang tangguh, tapi itu mengharuskannya untuk memprediksi serangan dan gerakan lawannya. Dia tidak bekerja bersama dengan Huo Yuhao untuk saat ini, tapi dia masih sekuat dulu.
Anda Chen sepertinya tidak bisa mempertahankan ketujuh gambar itu terlalu lama. 7 gambarnya melesat keluar dan langsung runtuh kembali, dan saat itulah dia melihat bilah cahaya yang tampaknya menyapu matahari yang menyapu ke arahnya. Keterampilan jiwa ketiga Wang Donger, Butterfly Goddess Slash. Butterfly Goddess Slash miliknya bukan serangan terkonsentrasi lagi. Itu dipisahkan menjadi 108 bilah cahaya, dan mereka seperti jaring besar di bawah kendali Wang Donger saat mereka bergegas menuju Yu Chen. Anda Chen mundur dengan eksplosif. Pada saat seperti ini, satu-satunya cara dia bisa menghindari serangan ini adalah bergerak mundur. Anda Chen memiliki kecepatan luar biasa dan kemampuan ofensif yang luar biasa, tetapi kekuatan pertahanannya tidak terlalu mengesankan sama sekali. Dia tidak mau mengambil risiko diserang lawannya. Yang benar adalah bahwa Yu Chen menyerupai seorang pembunuh, dan dia paling mahir bersembunyi di kegelapan dan meletus sekaligus untuk memberikan pukulan fatal pada lawannya. Namun, ini adalah turnamen, dan tidak mungkin dia bisa bersembunyi di panggung kompetisi. Dia meninggalkan jejak bayangan lain saat dia berlari mundur dengan kecepatan sangat tinggi. Wang Donger tidak mengejarnya, malah membuat gerakan sederhana dengan tangannya, seolah dia mengangkat sesuatu. Anda Chen telah memantau gerakannya selama ini. Begitu dia mengangkat tangannya, dia hampir secara tidak sadar memantul secara diagonal seperti ikan. Pilar emas muncul di jalan yang ia coba melarikan diri, itu adalah heksagram arai lain. Reaksi Anda Chen cepat, tetapi penilaian Wang Donger sangat akurat. Gerakan sederhana ini menyapu dua bayangannya dan menyebabkan tubuh Yu Chen bergetar. Auranya tampak sedikit lebih lemah dari sebelumnya, dan kemudian dia memandang ketika tangan Wang Donger membuat gerakan mengangkat lagi. Heksagram arai adalah keterampilan ofensif dan mengendalikan yang kuat sekaligus. Lebih penting lagi, itu adalah kemampuan yang menakutkan yang bisa dilepaskan berulang kali. Heksagram arai adalah keterampilan jiwa keempat Wang Donger, dan itu adalah keterampilan jiwa 5000 tahun. Itu hanya tidak terlihat seperti itu di permukaan. Yu Chen terkejut ketika dia melihat dia mengangkat tangannya sekali lagi, dan dia segera menerjang ke samping. Namun, dia bisa melihat senyum licik di wajah Wang Donger saat dia menerkam secara horizontal, dan tangannya tiba-tiba berhenti di udara. Pada saat berikutnya, Yu Chen hanya bisa menyaksikan tubuhnya menabrak sinar emas yang baru saja melonjak ke langit. Lapisan emas segera meletus dari tubuh Yu Chen tanpa ragu-ragu. Dia tidak berani membiarkan heksagram arai Wang Donger menyentuhnya. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul tidak memiliki hak eksklusif untuk menggunakan Invincible Barrier, Sekte Cleariade juga memiliki beberapa. Dia segera diselimuti oleh heksagram arai ketika dia merilis Invincible Barrier-nya. Anda Chen tidak bisa diganggu dengan kekuatan jiwanya yang dengan cepat terkuras habis. Dia mengetuk tanah dengan kakinya, dan melepaskan kecepatan sebanyak yang dia bisa. Kali ini, ia meninggalkan 9 bayangan di belakangnya saat ia menerjang langsung ke arah Wang Donger. Dia ingin menggunakan sedikit waktu yang disediakan Invincible Barrier untuk memberi Wang Donger serangkaian serangan yang paling hebat. Ini adalah satu-satunya cara dia menembak kemenangan. Wang Donger mulai bergerak ketika heksagram arai ketiganya muncul. Sayap Dewi Radiant Butterfly-nya mengepak dengan kuat dan mendorongnya ke udara. The Light of the Butterfly Goddess meledak seperti hujan meteor dan menghujani lawannya yang luar biasa cepat. Pada saat yang sama, sebuah meriam berat muncul di tangannya, sebuah meriam jiwa. Meriam putih perak memiliki garis yang sangat elegan, dan larasnya sangat besar. Seluruh meriam itu panjangnya sekitar 1,5 meter, dan mulut meriam itu memiliki lebar 20 cm. Wang Donger membawanya di pundaknya, dan sepertinya ada keindahan dalam kekerasan. Kamu Chen sangat cepat, memang. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan cahaya Dewi Kupu-Kupu sebanyak yang dia bisa. Dengan Invincible Barrier-nya diaktifkan, Light of the Butterfly Goddess secara alami tidak bisa melukainya, tetapi semua lampu itu bisa sangat menghambat momentum ke depannya. Dia akan melambat secara signifikan jika dia membiarkan satu sinar pun menyentuhnya. Anda Chen dapat dengan jelas mengatakan dari beberapa tabrakan mereka sebelumnya bahwa jiwa Kaisar 6 Cincin dari Sekte Tang ini sangat kuat.
Kekuatan jiwanya lebih dari satu kelas di atas kelasnya, dan dia pasti akan kehilangan pertempuran ini jika dia membiarkannya mendapatkan kembali keseimbangannya. Metodenya adalah bisnis yang berisiko, tetapi jelas bahwa Invincible Barrier-nya adalah kesempatan terakhirnya untuk menang. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke Wang Donger. Dia tidak ragu lagi, dan cincin jiwa kelimanya menyala ketika kedua duri di tangannya bersinar dengan cahaya putih yang mengerikan. Lampu memanjang dari paku sekitar setengah kaki panjang, dan mereka sangat tajam saat bersiul di udara. Ini adalah bilah berosilasi frekuensi tinggi, dan mereka tidak memiliki elemen sama sekali. Serangan ini mengandalkan osilasi frekuensi tinggi untuk kekuatan penghancur yang kuat, dan dimaksudkan untuk melawan Dewi Kepemilikan Cahaya milik Wang Donger yang telah ia gunakan di chapter sebelumnya. Sekte Tang bukan satu-satunya yang mengamati dan menganalisis lawan mereka. Kinerja Tang Sekte yang luar biasa berarti setiap lawan mereka juga menyelidiki dan menganalisis mereka. Anda Chen mengetuk tanah dengan kakinya, dan 9 bayangan mengikutinya saat cincin jiwa kelimanya menyala, dan bergabung ke dalam tubuhnya satu demi satu. Tubuh Anda Chen tampaknya menjadi transparan pada saat ini, dan ia tampak berubah menjadi hantu sementara kecepatannya meningkat secara eksplosif. Sinar Invincible Barrier-nya dinaikkan ke tingkat setinggi mungkin, dan tubuhnya tampak berintegrasi dengan paku-paku saat ia meluncur ke arah Wang Donger seperti sambaran petir. Tombak spektral. Jiwa bela dirinya mirip dengan Nana, tetapi mereka tidak sepenuhnya sama. Jiwa bela diri Nana condong ke arah menghindari serangan fisik, sementara jiwa bela dirinya mengambil jalan yang berbeda. Ia menggunakan jiwa bela dirinya untuk meningkatkan kecepatan dan kehancurannya. Keterampilan jiwa kelima Anda Chen adalah serangan terkuatnya, dan bahkan sage jiwa 7 cincin tidak akan memiliki waktu yang baik menghadapinya secara langsung ketika ia menggunakan sepasang alat jiwa kelas 6 pada saat yang sama. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat meletus di sekelilingnya dalam sekejap itu, dan udara di sekitarnya tampak hancur saat ia menembusnya. Retakan tipis dan halus muncul terus-menerus di sekitarnya. Wang Donger dihadapkan dengan ancaman yang begitu besar sehingga hidupnya dipertaruhkan, tetapi dia tersenyum. Ya, dia tersenyum, dan itu adalah senyum yang sangat santai. Semua orang bisa mendengar ledakan kuat di saat berikutnya. Meriam berat di bahu Wang Donger meledak, dan cahaya perak yang intens meledak di udara. Itu adalah bom kejut. Tidak, lebih tepatnya, ini adalah kombinasi dari bom kejut dan bom pecah. Kekuatan luar biasa dari ledakan menghalangi lawannya dan mendorong tubuh Wang Donger mundur seperti panah pada saat yang sama. Kecepatan ledakan Spectral Spear terlalu cepat. Meskipun Yu Chen didorong kembali oleh bom kejut, dia masih berdetak lebih cepat dari momentum mundur Wang Donger dari recoil meriam jiwa. Dia akan menyusulnya. Wang Donger tersenyum tipis ketika dia menarik sayap di belakang punggungnya. Cahaya hitam berkedip di tangan kanannya, dan palu muncul. Palu ini berwarna hitam di seluruh, tapi itu tidak menarik sama sekali. Namun, seluruh atmosfer tampaknya menjadi jauh lebih serius dan lebih berat ketika palu ini muncul. Sebuah lingkaran gelap muncul dari bawah kaki Wang Donger, dan dia menempatkan palu di depannya pada saat berikutnya. Ding! Tubuh Wang Donger berakselerasi sekali lagi ketika dia terbang mundur di tengah-tengah cincin cerah dari tabrakan. Dia bergetar lemah sebelum kembali normal, sementara tusukan tercepat Spectral Spear sudah berakhir. Kecepatan Spectral Spear anjlok, dan Yu Chen hanya bisa menyaksikan Wang Donger terbang dan menjauhkan diri darinya. Ini, kemampuan macam apa itu? Jiwa bela diri kembar. Anda Chen tercengang, dan tidak ada lagi yang bisa dipikirkannya. Setelah itu, dia memandang tubuh Wang Donger yang mempesona berputar setengah ketika dia menyentuh tanah, dan dia tiba-tiba membuat tindakan melempar. Palu hitam di tangannya terbang ketika itu berputar di udara dan langsung datang untuknya. Dia membuka tangannya di samping dan membuat tindakan mengangkat pada saat yang sama. Invincible Barrier Yu Chen sudah pergi, dan dia baru saja menggunakan keterampilan jiwa kelimanya. Ini adalah saat yang canggung. Dia sudah menyelesaikan langkah sebelumnya, tetapi dia belum siap untuk yang berikutnya. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa memenangkan pertarungan ini.
Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan saat ini adalah menunda sebanyak mungkin waktu, dan menghabiskan sebanyak mungkin kekuatan jiwa kaisar jiwa ini. Anda Chen ingin menghindari serangan ini, tetapi dia menyadari ketakutannya yang kuat bahwa lingkaran cahaya emas telah muncul masing-masing di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Lingkaran emas ini berdiameter 2 meter, dan sebenarnya ada satu lagi di belakangnya. Ini juga berarti bahwa dia tidak berani mengelak ke kiri, kanan, atau mundur saat itu juga. Saat ragu-ragu inilah yang dibutuhkan palu hitam untuk tiba di depannya. Anda Chen tidak punya pilihan lain selain menaikkan paku dan bertemu palu ini langsung. Sudut mulut Wang Donger meringkuk. Wang Qiwer bukan satu-satunya yang memiliki kekuatan, aku juga kuat. Ledakan. Ledakan hebat bisa terdengar, dan tubuh Yu Chen bisa terlihat meluncur di udara. Arai heksagram di belakangnya melonjak ke langit saat ia terbang ke belakang, dan arai itu menyeretnya ke cahaya dan menembaknya ke langit. Palu hitam Wang Donger kembali ke tangannya. Dua paku tajam tertusuk ke tanah di mana Yu Chen sebelumnya diposisikan. The Clear Sky Hammer, jiwa alat nomor 1 di dunia. Clear Sky Hammer adalah alat jiwa tipe kekuatan murni, dan itu telah peringkat di antara 6 jiwa bela diri paling kuat di dunia lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Clear Sky Hammer adalah jiwa bela diri kedua Wang Donger, dan disinilah kekuatan sejatinya berada. Anda Chen bukan satu-satunya yang terkejut ketika ia menyaksikan Clear Sky Hammer milik Wang Donger dan cincin jiwa hitam yang muncul bersamanya. Huo Yuhao sendiri terkejut, bahkan dia tidak tahu bahwa Wang Donger telah menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri keduanya. Dia berhasil mengalahkan lawannya tanpa menggunakan keterampilan jiwa Clear Sky Hammer-nya. Ini adalah kekuatan murni, ini adalah kekuatan seorang kaisar jiwa dari Akademi Shrek. Berhenti. Zhang Zan muncul di hadapan Wang Donger tepat waktu untuk menghentikannya dari mengejar lawannya. Yu Chen sepenuhnya berada di bawah kendali heksagram arainya, dan kekuatan jiwanya menyelinap pergi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, sementara dia sepertinya tidak memiliki kesempatan untuk keluar darinya. Pertarungan ini berakhir. The Sekte Tang menang di chapter pertama. Zhang Zan mengumumkan hasil pertarungan ini dengan adil. Dia melirik Wang Donger dengan sedikit rasa hormat di matanya. Kamu dari Clear Sky Sect. Zhang Zan bertanya dengan lembut. Wang Donger meliriknya. Dia tidak pernah ramah sama sekali terhadap siapapun dari Kekaisaran Sun Moon. Jadi, Kekaisaran Sun Moon juga tahu tentang Clear Sky Sect. Zhang Zan bisa merasakan permusuhannya. Dia merasa sedikit jengkel ketika menjawab, mengapa Kekaisaran Sun Moon tidak bisa tahu tentang Clear Sky Sect. Saya tidak berharap melihat keturunan seseorang yang saya kenal. Saya kenal seseorang dari Clear Sky Sect, dan dia harus menjadi senior Anda. Kami akan membicarakan ini setelah turnamen. Petik 2. Ekspresi Wang Donger menjadi jauh lebih hangat dan lebih santai ketika dia mendengar bahwa Zhang Zan mengenal seseorang dari Clear Sky Sect. Dia mengangguk ketika dia mengeluarkan botol susu untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya. Kemenangan Wang Donger di pertarungan pertama tidak mudah. Dia jauh lebih kuat dari lawannya, tapi dia sama sekali tidak menyukai kemampuan Yu Chen. Yu Chen fokus pada serangan yang ekstrim, dan meja akan berubah jika dia melakukan kesalahan tunggal dan membiarkan lawannya menyerangnya. Ini adalah alasan mengapa Wang Donger tidak ingin memberinya kesempatan lagi. Dia bersedia untuk mengekspos jiwa bela diri keduanya untuk menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Heksagram arainya berakhir, dan Yu Chen jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya hangus dan terbakar hitam dari api-api Wang Donger, dan dia dalam kondisi yang sangat buruk. Namun, dia tidak mengalami luka yang sangat serius, dan dia melompat dari panggung setelah melirik Wang Donger dengan takut. Wang Donger tidak menyukai gaya bertarungnya, tapi dia juga tidak menyukai gaya bertarungnya. Susunan heksagram yang dapat muncul pada posisi apapun memberinya sakit kepala terbesar, dan perasaan ini diperparah setelah ia diselimuti oleh satu arai heksagram dan merasakan apa yang bisa dilakukannya. Ia sangat kesakitan dan kesakitan sehingga ia ingin mati. Arai heksagram memiliki api cahaya yang tangguh yang dapat membakar lawan Wang Donger, dan juga mengandung kemampuan membatasi yang luar biasa. Menemukan diri di dalam heksagram arai seperti memasuki rawa-rawa.
Pangkat kultivasi Anda Chen lebih rendah dari Wang Donger di tempat pertama, dan sepertinya tugas yang mustahil baginya untuk melarikan diri dari arai heksagram. Lanjut, Wang Donger menoleh ke Kamkliriade Sekte, dan matanya menyapu dingin ke arah pemimpin tim misterius mereka. Orang ini berani menatap Huo Yuhao dengan mengancam. Dia telah menahan amarahnya tentang hal ini untuk sementara waktu sekarang, dan dia akan sangat senang jika pemimpin tim mereka akan melompat ke atas panggung untuk menantangnya. Namun, pemimpin tim Kliriade Sekte tampak sangat tenang, dan bahkan seluruh timnya pun demikian. Mereka tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh kekalahan mereka di pertarungan pertama. Pemimpin tim Kliriade Sekte duduk diam dan tidak bergerak. Dia tidak memberikan instruksi sama sekali, tetapi orang lain dari ruang tunggu Kliriade Sekte berdiri dan melompat di atas panggung dengan cepat. Wang Donger tertegun sejenak ketika orang ini naik ke atas panggung. Penampilan lawannya sedikit aneh, kepalanya menunduk selama ini, dan dia bersembunyi di antara anggota tim lainnya dan sangat sederhana. Namun, jelas bahwa dia bisa memberi kesan abadi kepada siapapun. Pemuda ini memiliki kulit putih pucat, dan wajahnya juga pucat dan tanpa warna sama sekali. Seluruh tubuhnya tampak sakit-sakitan, dan rambutnya tidak bisa dianggap panjang. Dia menggunakan beberapa produk rambut khusus untuk menyisir rambutnya menjadi gaya rambut yang tersapu ke belakang, dan rambutnya tampak berkilau dan reflektif. Matanya berwarna coklat muda, dan mereka tampak sangat dingin. Tubuhnya agak membungkuk, dan dia sangat tinggi tetapi sangat kurus. Lengannya terutama panjang ketika bergoyang lemah di sampingnya. Pemuda ini memberi semua orang perasaan menakutkan dan dingin sejak dia melangkah di atas panggung. Orang ini tidak perlu memakai riasan sama sekali jika dia terlihat di kemah gereja Roh Kudus. Zhang Zan menatap pemuda dari Sekte Kliriade. Laporkan namamu. Wang Donger dari Sekte Tang. Adler dari Sekte Kliriade. Pemuda ini memiliki suara yang aneh. Dia berbicara dengan lembut, dan suaranya sangat tajam. Namun, dia memiliki sifat yang sangat maskulin, yang berbeda dengan aura dingin dan menakutkan yang terpancar dari tubuhnya. Kembali ke sudutmu dan bersiap untuk pertempuran. Wang Donger tidak terburu-buru sama sekali. Dia masih memegang botol susu di tangannya, dan dia menggunakan waktu singkat ini untuk mengisi kembali kekuatan jiwa yang telah dia keluarkan sebelumnya. Kedua kontestan mundur ke tepi masing-masing dan saling menatap satu sama lain di tahap kompetisi. Visi Wang Donger tidak setajam mata spirit Huo Yuhao, tapi matanya masih relatif baik. Dia menyadari dengan terkejut bahwa mata Adler telah menjadi warna yang berbeda ketika dia menatapnya dari jauh. Matanya awalnya berwarna coklat muda sedingin es, tetapi sekarang warnanya benar-benar merah, dan menakutkan, rasanya seolah-olah matanya telah ternoda oleh darah segar dalam sekejap. Mulai. Douluo Unbreakable, Zhang Zan, mengayunkan tangan kanannya ke bawah untuk mengumumkan bahwa pertandingan telah dimulai. Para kontestan bergerak pada saat yang sama. Adler mengetuk tanah dengan ringan, dan dia melonjak ke udara seolah-olah dia tidak menimbang apapun. Lampu merah samar muncul dari tubuhnya saat sayap muncul di belakang punggungnya, jiwa bela diri yang bisa terbang.